tragedi meletusnya Gunung Merapi yang terjadi atau Nusantara itu memang tidak boleh kita memungkiri bahwa nenek dekat dengan hal-hal memang disitulah tempatnya beberapa kepala kerbau dan kepala sapi gitu. Semuanya sahabatku, berjumpa kembali dengan saya Reka di channel Si Penjual Kelapa Parut. Sahabatku semua, apa kabar? Semoga sahabat sehat selalu, panjang umur, diberikan selalu hal yang baik, rezeki yang selalu berlimpah, dan tak lupa pula kita selalu mendoakan untuk mungkin di antara sahabat ada yang terbaring sakit. Semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Tuhan, disehatkan, pulih seperti dulu kala lagi. Sebelum saya memulai video saya kali ini, terlebih dahulu saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban maupun keluarga korban yang ditinggalkan atas tragedi meletusnya Gunung Merapi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat antara Kabupaten Agam dan Tanah Datar. 23 jenazah korban meninggal pun telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk paling depan. Nah, jadi pas erupsi itu terjadi, tiba-tiba kami mendengar kayak pas lagi jalan asik ada suara kayak suara petir. Nah, pada saat suara petir ini, berbicara tentang bencana alam, Gunung Merapi ini meletus itu memakan korban yang bukan sedikit. Sampai detik ini korban jiwa itu sekitar 23 orang korban jiwa, yang mana juga masih banyak juga korban-korban yang belum ditemukan. Jadi ini sebuah pelajaran, dan meletusnya Gunung Merapi ini sebuah pelajaran untuk kita semua bahwa suatu bencana, suatu tragedi itu bisa terjadi kapan saja. Tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada kisi-kisi. Akan tetapi kalau memang bencana alam itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Karena kita tuh sebagai manusia itu kita tidak bisa melawan hal macam seperti itu. Kecuali kalau memang kita sudah mengetahuinya, terus kita tuh tidak waspada, ya itu kesalahan kita. Tetapi macam hal yang terjadi di Gunung Merapi tersebut itu tiba-tiba meletus dan mengeluarkan lava yang banyak dan mengeluarkan semburan, yang mana semburan ini memakan korban jiwa. Kita tuh harus lebih bijak, dan kita memang harus lebih paham bahwa Indonesia atau Nusantara itu memang dari dulu kita tuh memang masih menganut atau kepercayaan. Ada beberapa di antara kita itu memang tidak boleh kita memungkiri bahwa nenek moyang kita, leluhur kita memang dekat dengan hal-hal yang mistis, seperti melakukan sebuah ritual atau melakukan sebuah pesta leluhur atau pesta adat di suatu tempat. Nah, juga di video-video sebelumnya saya kan juga pernah memberikan memberikan informasi kepada sahabat semua bahwa bencana alam itu lebih dominan ini untuk penghujung tahun 2023 ini sampai awal tahun 2024 sampai bulan Februari. Itu semua hal-hal atau aura negatif atau yang buruk itu semuanya itu menyatu gitu loh. Jadi untuk penghujung akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024 sampai bulan Februari itu semua hal-hal yang buruk atau dimensi atau unsur-unsur yang memang buruk itu semuanya itu menyatu di penghujung. Jadi saya pernah mengungkapkan ini sebelumnya di video-video saya sebelumnya, bahwa untuk teman-teman kita tuh harus lebih waspada, kita harus lebih bijak dengan alam semesta, kita harus lebih hati-hati gitu loh. Karena bencana alam atau situasi yang buruk itu akan terjadi kapan saja, tidak memandang waktu, tidak memandang lu siapa, tidak memandang kamu siapa, tidak gitu. Kalau alam semesta berkehendak, ya kita tuh tidak bisa melakukan hal apa-apa, kecuali ya kitanya harus menerima hal macam seperti itu gitu loh. Dan disitu juga saya itu melihat kejadian Gunung Merapi tersebut ini itu sebenarnya bahwa masyarakat Indonesia, tentunya Nusantara ya, leluhur Nusantara kita itu sebelumnya memang masih banyak yang sampai saat ini masih selalu melakukan sebuah ritual seperti ritual tahunan atau ritual persembahan gitu loh. Dari berbagai macam daerah itu ada
itu tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa lepas dari itu karena kita masih keturunan dari nenek moyang, keturunan leluhur Nusantara gitu loh, yang mana leluhur kita memang selalu mengadakan hal macam seperti itu dan baik-baik saja gitu loh, supaya untuk kehidupan kelangsungan manusia di muka bumi ini setiap daerah gitu. Nah seperti juga contohnya yang terjadi di Sumatera Barat ini, Gunung Merapi tersebut ini lalu dilakukan ketua adat atau orang masyarakat di sana, tetapi untuk tahun ini sudah mau lepas 2023 pun juga belum dilakukan acara tersebut. Dan di situ juga saya melihat beberapa dari pemangku adat atau tetua adat dari daerah tersebut itu sebenarnya sekarang itu kayak merasa bersalah gitu loh. Bisa dibilang macam seperti ini tidak bisa terjadi jikalau hal atau ritual adat ini atau ritual tahunan yang dilakukan di tempat tersebut itu dilaksanakan gitu loh. Ini akan tetapi ya semuanya ini kembali kepada alam semesta gitu loh. Dan ditambah juga di situ ketika saya itu menelusuri tempat tersebut, itu saya tuh melihat sebelum terjadi kejadian ini ada beberapa pendaki yang memasuki kawasan yang mana kawasan tersebut itu memang kawasan yang sangat sensitif gitu loh, yang sangat sensitif dengan hal-hal yang berbau supernatural atau yang berbau-bau gaib gitu. Ada kawasan tersebut belum puncak, tapi sebelum puncak itu puncaknya kan disebut puncak Merpati gitu loh. Sebelum di puncak Merpati tersebut itu ada sebuah tempat kawasan tersebut itu memang disitulah tempatnya atau disitu sebuah perkumpulan. Nah di mana perkumpulan disitu saya itu melihat ada beberapa kepala kerbau dan kepala sapi gitu. Dan disitu juga saya melihat tempat yang masih kosong gitu loh. Ada tempat yang masih kosong, yang mana tempat tersebut itu yang saya lihat dan saya cari tahu, dan ternyata tempat yang kosong itu memang untuk perjanjian tahun untuk tahun ini. Tetapi tahun 2023 sudah mau lepas, tetapi pemangku adat, tetua adat dari daerah sana yang selalu melakukan ritual tersebut untuk tahun ini belum melaksanakan dan selalu menunda-nunda gitu. Jadi yang mereka tuh bergemuruh, mereka tuh marah, mereka tuh memperlihatkan kemarahannya, kengeriannya kepada masyarakat yang ada di sekitar Gunung Merapi tersebut. Sebelumnya juga saya tuh memohon maaf ya, di situ juga saya tuh melihat ada beberapa di antara pendaki tersebut itu pas memasuki kawasan tersebut, yang kawasan memang situ sangat sensitif sekali, dia tuh melakukan atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas untuk dikeluarkan di tempat tersebut, seperti kata-kata kasar seperti itu. Dan pas dia sudah sampai di tempat puncak Merpati, Gunung Merapi tersebut itu, karena tempatnya di atas itu namanya Merpati, disitulah dia tuh berteriak sekencang-kencang mungkin gitu loh. Pas dia tuh berteriak itu, disinilah puncaknya. Ketika dia tuh sudah naik ke pas di ujung atau pas di puncak Merapi, disebut juga Merpati, ada beberapa pendaki yang buang air kecil di tempat tersebut. Nah, di mana tempat tersebut itu beberapa dari makhluk yang penunggu dari Gunung Merapi tersebut itu makan gitu loh. Jadi di situ tuh seperti ada beberapa perkumpulan dari makhluk atau penunggu dari Gunung Merapi tersebut itu, mereka tuh makan gitu loh. Mereka tuh makan pada waktu si pendaki tersebut itu buang air kecil gitu. Ditambah juga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas. Jadi ya sudah menyatu, jadi ya terjadilah kejadian tersebut gitu loh, secara tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada kisi-kisi, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Tapi ya apapun itu kembali kepada kita semua. Apabila kita selalu bijak, apabila kita selalu memperlakukan hal-hal atau makhluk siapapun itu ya, kita selalu melakukan hal-hal yang bijak dan selalu bermanfaat untuk orang lain gitu kan, dan selalu menjaga kelestarian alam semesta, ya pasti kita akan juga baik-baik saja. Dan tentunya yang pasti kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi untuk teman-teman dan sahabatku semua, semoga sehat selalu juga ya.
tetap waspada, apapun yang terjadi kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu melakukan hal yang baik. Untuk video saya kali ini sekian dulu, dan kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.